حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak Ustadz semuanya yang berada di rumah kelas 4 MBTA Marhamah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya, Nak? Ada sehat? Alhamdulillah. Ustadz berharap Ananda semuanya beserta keluarga dan juga Ustadz sendiri mudah-mudahan kita selalu mendapatkan nikmat sehat dan afiat dari Allah Subhanahu wa taala dan cepat-cepat hendaknya corona ini habis, Nak, ya, sehingga kita bisa belajar tatap muka. Karena Ustadz sudah kangen kepada anak Ustadz semuanya, ingin bertemu dan belajar tatap muka. Karena walaupun bagaimana belajar tatap muka itu adalah tidak bisa ditandingi dengan belajar-belajar yang lain, ya. Baik anak-anak Bapak semuanya yang berada di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa hari Kamis kalau tidak belajar SKI kita belajar bahasa Arab. Jadi hari ini anak-anak kita belajar bahasa Arab. Jadi anak-anak tidak perlu takut, tidak perlu cemas belajar bahasa Arab, karena sebenarnya belajar bahasa Arab itu sangat mengasihkan. Anak-anak silahkan dibuka bukunya halaman 14 ya, buku bahasa Arab halaman 14. Kita masuk kepada materi bahasa Arab, bukan mufradat, bukan muhaddasah atau hiwar, dan bukan qiraah, tapi materi pembelajaran bahasa Arab. Nah, di halaman 14 ini coba lihat di atas ini. Halaman 14 coba lihat di atasnya. Itu ada mubtada, khobar, dan na'at. Nah, ini yang ingin Ustadz jelaskan kepada anak semuanya. Ada 3 materi. Yang pertama mubtadaun. Mubtadaun. Yang kedua tambah khobar. Khobar. Yang ketiga na'at. Mubtada, khobar, na'at. Coba lihat. Di sini ada, Nak, halaman 14 ada mubtada, ada khobar, ada na'at. Udah lihat, Nak? Kalau sudah lihat, kita kenal dulu apa itu mubtada, apa itu khobar, apa itu na'at. Sudah pernah dengar mubtada, Nak? Sudah pernah mendengar khobar? Udah pernah ya? Udah pernah lah. Karena kita sudah kelas 4, tapi tidak tahu Ustaz. Nah, sekarang Ustaz akan menjelaskan. Mubtada itu secara bahasa artinya adalah permulaan, awal. Itu mubtada. Jadi yang dimaksud di sini adalah setiap kata benda atau disebut dengan isim yang berada di awal kalimat. Itu namanya mubtada. Diulangi ya, mubtada itu adalah setiap kata benda dalam istilah nahunya isim marfu', isim yang didomahkan, dirofakkan. Setiap kata benda yang berada posisinya di awal itu namanya mubtada. Apa artinya? Mubtada. Sedangkan khobar adalah informasi atau keterangan daripada mubtada. Posisi khobar itu adalah setelah kalimat mubtada. Nah, jadi dia informasi, kabar berita kan, dia memberitakan, menjelaskan tentang kalimat pertama tadi. Nah, contohnya anak-anak di dalam buku ini. Contohnya as-sayyidu
As-sayyidu karimun. As-sayyidu karim. Ini namanya adalah mubtada. Karena dia isim, ada alif lamnya, dia kata benda, berada di awal kalimat, dia mubtada. Kalau mubtada dia marfu', didomahkan dia. Ini namanya mubtada. Sudah itu ada kalimat berikutnya dalam buku tabibun. 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 As-sayyidu itu nama, Tuan Karim. Tuan Karim itu nama, berarti isim dia. Isim itu di awal kalimat, mubtada dia. Sedangkan tabib artinya dokter. Jadi ini mubtada. Apa mubtada tadi? Kalimat atau kata benda atau kata nama isim yang berada di awal kalimat. Sudah itu khabar adalah menjelaskan siapa tentang mubtada tadi. Maka tabibun itu khabar namanya. Siapa Tuan Karim? Dokter. Jadi as-sayyidu karim tabibun. Jadi as-sayyidu karim itu mubtada, sedangkan khabarnya menjelaskan siapakah Tuan Karim itu, dia adalah dokter. Karena khabarnya dia informasikan kepada pembaca siapa Sayyidu Karim itu. Nah, jadi mubtada itu kata yang berada di awal kalimat. Khabar adalah informasi tentang mubtada, tentu dia berada setelah mubtada. Sedangkan na'at adalah sifat. Sifat. Jadi dalam buku bisa dilihat mahirun. 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 Jadi mahirun itu artinya adalah pandai atau ahli gitu. Jadi kita artikan As-sayyidu karim, Tuan Karim adalah dokter yang ahli, yang pandai. Jadi ini namanya mubtada. Kenapa dia mubtada? Karena dia berada di awal kalimat. Ini khabar. Kenapa khabar? Karena dia menjelaskan siapa Tuan Karim. Sudah itu ini sifatnya. Bagaimana dokternya? Na'at itu artinya sifat. Mahirun, mahir itu artinya pandai atau ahli. Jadi Tuan Karim adalah dokter yang pandai, yang ahli. Jadi kalimat ini anak-anak, ini namanya mubtada, ini namanya khabar, ini namanya na'at. Na'at itu sifat. Nah, jadi Ustadz ulangi supaya anak-anak tidak bingung ya. Mubtada itu kata yang berada di awal kalimat. Biasanya dia pakai alif lam. Ini dia. Kalau ada alif lam dia tidak boleh tanwin. As-sayyidu karim. Itu dia isim namanya. Dia berada di awal kalimat mubtada. Khabar adalah informasi tentang mubtada tadi. Informasi tentang kata yang pertama tadi. Nah, sedangkan na'at adalah sifat. Jadi Tuan Karim adalah dokter yang ahli. Nah, jadi mubtada, khabar, na'at. Jadi anak-anak bisa dipahami ya, apa itu mubtada, apa itu khabar, apa itu na'at. Nah, contoh berikutnya anak-anak coba lihat bukunya. Halaman 14, Aisyah berikutnya. Nih, Aisyah tuh Aisyatu. Apalagi tilmizatun. Tilmizatun. Majjadatun. Majjadatun. Ya, artinya Aisyah adalah murid yang rajin. Ini apa nama kalimatnya, Nak? Mubtada, khabar atau na'at? Apa nama kalimat ini? Ini, Nak. Apa nama kalimat ini? Mubtada kah, khabar kah, na'at? Iya. Ia adalah mubtada. Kenapa dia mubtada? Karena dia isim berada di awal kalimat. Dia mubtada. Tilmizatun
Apa nama kalimatnya? Mubtada kah, khabar kah, atau na'at? Khobar, karena dia berada setelah mubtada. Dia menjelaskan siapa Aisyah itu. Dia khobar namanya. Nah, khobar namanya menjelaskan, memberikan informasi siapa Aisyah itu. Sedangkan majadatun rajin sifatnya. Nah, bagaimana dia seorang murid, dia rajin, dia na'at. Jadi ini adalah mubtada, ini adalah khabar, ini na'at. Nah, jadi ini untuk laki-laki, ini perempuan. Karim laki-laki, Aisyah perempuan. Jadi itu barangkali ketika kita bertemu dalam buku ini bisa dibaca-baca, dipahami ya. Mana yang mubtada, mana yang khabar, mana yang na'at. Nah, jadi untuk hari ini itu saja dulu pelajaran kita. Ingat-ingat ya, tidak ada latihan hari ini supaya tidak terlalu berat. Ustadz menyampaikan bahasa Arab ini secara sederhana saja. Karena kalau secara mendalam panjang ini, mubtada itu ada pembagiannya, ada ciri-cirinya, ada rumusnya. Ini sederhana saja. Mubtada adalah kata benda, kata-kata yang berada di awal kalimat, itu saja. Khabar adalah memberi informasi tentang mubtada tadi, berada dia setelah mubtada. Nah, kalau ada mubtada pasti ada khabarnya. Sedangkan na'at adalah sifat daripada khabar itu. Jadi contoh as-sayyidu karim, tabibun mahirun. Ini adalah mubtada, ini adalah khabar, ini mahir. Jadi demikian anak ya, kita pelajari apa itu mubtada, apa itu khabar. Jadi anak-anak mudah-mudahan bisa dipahami ya anak ya, apa itu mubtada, apa itu khabar, apa itu na'at. Jadi demikian pelajaran kita, mudah-mudahan bisa ditangkap nak ya. Nah, tidak ada latihan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.